Jadi tema kita hari ini kita mau bicara soal Parvi ya. Kebetulan Parvi ini tanggal 10 Maret ini mau mengadakan kongres. Ya. Tapi Parvi yang mana dulu? Ya kan ada banyak Parvi. Mungkin teman-teman kita di luar pencinta film belum mengetahui secara persis atau bagi yang sudah tahu, kita cuma mau menambah sedikit aja referensi buat mereka. Kita perkenalkan diri dulu ya. Iya, saya Herman Wijaya. Selama ini bekerja sebagai wartawan, banyak meliput bidang hiburan dan perfilman. Di sebelah kanan saya ini ada Dimas Suprianto, wartawan Pos Kota, senior, sudah 30 tahun meliput perfilman. Di film juga. Di film juga, pernah main film juga, Pacar Ketinggalan Kereta, pernah bergabung di teater populer bersama Teguh Karya. Nah, sebelah kiri saya ini ada Imam Teguh Imam Suryadi ya, lengkapnya harus lengkap, kalau nggak lengkap dia marah. Imam ini juga wartawan film, sudah 20 tahun. Awalnya dulu di Harian Terbit, kemudian membuat kabar film, pernah menjadi ketua PWI seksi film, belakangan membentuk forum pewarta film, banyak terlibat di festival film, pernah menjadi humas Festival Film Indonesia, pernah menjadi ketua dewan juri Usmar Ismail Award, banyak lah pokoknya. Connect juga, pokoknya dia cuma di OB di film aja yang belum. Udah. Ya, Mas Dimas juga katanya dulu pernah di art atau apalah ya, tapi nggak apalah ya. Sekarang kita mau bicara soal Parvi. Kita kasih yang senior dulu lah, Mas Dimas. Sepengetahuan Mas Dimas soal Parvi seperti apa sih? Saya mengikuti Parvi itu dari tahun 86, karena 86 saya di film. Waktu itu Parvi masih dipimpin oleh Pak Soekarno M. Nur, ayahanda dari Rano Karno. Lalu transisi waktu itu kemudian ganti ke Pak Ratno Timur. Lalu ada konflik dengan Pak Diki Zulkarnain yang sama-sama juga pengen duduk di Parvi, dan setelah itu kemudian memang krisis politik kan di Indonesia. Katanya waktu itu pertarungan antara si Buta dengan si Jampang. Nah, bukan si Pitung. Iya, si Pitung. Antara si Buta dari Bantu dengan Pitung. Saya ada di sana, ada di pusaran konflik itu. Saya ada di Tangga Jaya Film waktu itu. Semua wartawan itu kalau mau melihat film itu di Pusat Perfilman Kuningan. Di situ ada tangga, di situ banyak narasumber, banyak artis mondar-mandir, banyak gosip lalu lalang, dan banyak juga isu-isu konflik-konflik terbaru di seputar perfilman aktor-aktrisnya, antara lain juga mengenai Parvi. Saya ada di Balai Sidang Senayan ketika masing-masing kubu antara Pak Ratno Timur dan Pak Diki Zulkarnain mengerahkan pendekar. Sudah kongres ini ya? Sudah kongres, itu tidak ada yang mau mengalah. Tahun 86 kali kalau nggak salah ya. Sekitar itu, saya lupa. Zaman tapi itu udah banyak orang masih ada pendekar-pendekar. Ada, karena masing-masing kan punya kubu kekuatannya. Media massa menempatkan konflik mereka di halaman pertama, dan langsung ditabalkan masing-masing. Satu si Buta Daun Gua Hantu, satu si Pitung. Wah, pertarungan Pitung sama Gua Hantu itu antara tidak serius dan serius. Tapi yang antara si Gua Hantu dengan dukungan expose seperti itu makin percaya diri sebagai ketua Parvi yang layak, sementara pelawannya juga dengan dukungan pendekar-pendekar juga. Jadi situasinya waktu itu lumayan menegangkan sampainya. Sorry. Kenapa disebut pertarungan antara si Buta dengan si Pitung? Karena Ratno Timur itu pernah membintangi film Si Buta dari Bantu. Sementara Pak Diki Zulkarnain juga memerankan tokoh si Pitung, jagoan Betawi. Itu memoir penonton film pada masa itu tentang Ratno Timur adalah si Buta. Memoir penonton tentang si Bang Diki adalah si Pitung. Karena memang duanya sedang bertarung, ya sudah sebagai pendekar-pendekar masing-masing gitu. Ya, di eranya Agathon juga ada pendekar-pendekar kan?
ada Ki Kusumo. Bukan eranya itu mungkin bukan pendekar kali ya. Para Sudah psikolog. ke Para supranatural. paranormal, pertarungan paranormal. Nah, itu. Iya kan? Generasi berikutnya itu saya sudah nggak. Ya saya mengikuti dari jauh. Waktu kalau yang era Ratna dan itu saya terlibat di dalamnya sebagai reporter. Wah, Ya kayak apa tuh waktu itu, kayak apa tuh gambarannya tuh? ya seram sekali orang pendekar dandanan pendekar bawa golok dan segala macam itu kan. Di kongres. Bukan di kongres, di balai sidang waktu apa itu? Pokoknya ada acara besar tapi dua-duanya saling dua kubu bertemu. Itu udah kongres kalau nggak salah. Setelah kongres ya, Kongres di balai sidang. balai sidang. Iya. Konflik di antara itu kemudian dimediasi oleh Golkar sebagai organisasi politik yang paling berwibawa masa itu dan redam lah. Oke, jadi Parvi sendiri jadi undercover-nya Golkar ya tentunya, atau gimana? Iya, karena pada masa itu begitu pentingnya posisi Parvi di perfilman nasional karena beliau orang-orang artis-artis yang akan main film harus mendapat rekomendasi dari Parvi. Karena itu posisi ketua Parvi sangat strategis secara sosial maupun secara politik. Ya. Karena hampir pasti ketua Parvi itu jadi anggota MPR kemudian Dan harus Golkar. dan harus Golkar. Oke. Oke. Nah, Oke. tadi mumpung kita lagi nyinggung politik ya, kalau nggak salah nih kan ada perpecahan juga di situ karena zaman itu ada yang namanya Mangara Sihaan, Ya, ada Roy Martin. ya, Ini kan oposisinya Ratna Timur. ya. Konon mereka berkiblatnya ke PDI waktu itu, belum PDIP ya. Belum. Itulah. Jadi ada Golkar ketuanya, ini ada PDIP, Ya. ada juga yang di P3 karena waktu itu kan cuma ada 2 partai politik dan 1 Iya. Golkar. Ya. Benar nggak ceritanya? Benar. Kalau P3 waktu itu kan yang paling dominan waktu itu Rhoma Irama. P3. Iya. Dan waktu itu juga aktor film juga kan. Karena filmnya pada masa itu laris juga. Hmm. Tapi tidak terlalu seoposisi Mangara dan Roy Martin yang memang waktu itu udah kelihatan di PDI. Parvi sempat mericu terus bikin gun itu ya, dulu pernah ya? Iya, Ya. zaman itu. Camelia Malik, Anwar Wadi. Anwar Fuadi, Gun itu gabungan artis Nusantara. Jadi ini cara mereka memboikot Parvi. Parvi, iya. Sekali juga memboikot Festival Film Indonesia. Iya. Iya kan? Mm-mm. Jadi menjelang pelaksanaan Festival Film Indonesia, mereka artis ramai-ramai mengadakan gerak jalan di Sidoarjo. Surabaya Sidoarjo ya. Iya. Nah itulah GAN itu ada Hari Capri, Camelia Malik, ya termasuk Roy Martin ya, Roy Iya, iya. Martin. Artis yang zaman itu dianggap artis-artis muda, Iya. artis-artis terkenal. Pada masa itu, ya. Nah, karena Ratna Timur dianggap sudah generasi sebelumnya. Iya. Kira-kira gitu. Kalau Imam apa yang tahu soal Parvi kayak apa? Ya paling enggak kalau melanjutkan perkembangan Sorry. apa itu? Katanya pernah akrab sama Gatot. Jadi soal Agathot itu sendiri kan kebetulan 2009 itu saya mulai di PWI, itu muncul rencana kongres dari Parvi ketika Yeni Rahman, kepemimpinan terakhir Yeni Rahman itu sudah habis waktu periodenya, tapi kekosongan itu diisi oleh Agathot. Nah, proses pencalonan di Agathot sendiri kan sebetulnya sudah tidak lagi sesyarat ketika Yeni Rahman menjadi ketua, misalnya persaingannya sangat dalam konteks kita sebagai wartawan kan menarik begitu. Meskipun dikelola secara serius, Agathot mengumpulkan suara dari daerah, dari luar pulau bahkan, karena saya ikut melakukan kunjungan itu bersama Agathot dan timnya. Jadi kita tahu kekuatan dia seperti apa. Bahkan menyewa pesawat, bisa 1 pesawat untuk kegiatan kongres di Lombok kemarin. Charter pesawat. Charter pesawat itu udah hebat kan? Udah sekali luar biasa. Nah, kaitannya dengan misalnya konflik di Parvi ketika di zaman Agathot. Ya, Agathot kan juga kita kenal kalau di zaman dulu ada pendekar-pendekar. Zaman eranya Agathot dan Ki Kusumo. Ki Kusumo itu kan mereka adalah Era paranormal ya. dikenal sebagai paranormal. Jadi persaingan antara paranormal menjadi ketua Parvi. Ini kan Ilmu tenaga dalam. ilmu tenaga dalam. Tapi Ki Kusumo maupun Agathot sama-sama pernah
bermain film, juga produser film. Tadi saya juga penasaran tuh, gimana sih Gatot? Yang saya tahu dulu nih, saya kan dari infotainment juga. Iya. Karena Gatot bisa masuk ke Parvi dan kemudian terus jadi ketua umum, kan top banget itu. Ya, saya sih nggak kenal secara pribadi dengan Gatot ya sebelumnya ketika dia masuk ke Parvi. Sesudahnya kenal baru. Sesudahnya baru kenal, karena begitu datang ke sini dia masuk ke ruangan saya, berkenalan lah. Kenalan, lalu karena hari itu adalah kongres pertama, selesai kongres ya, mereka membentukkan kepengurusan Parvi, Gatot masuk. Udah terpilih berarti? Sudah terpilih, sudah jadi ketua, tapi dia juga nggak kenal siapa-siapa anggota-anggotanya. Lalu masuk ke ruangan saya, tiba-tiba ada orang datang dari luar, datang, permisi, saya minta uang, anak saya sakit. Oh iya, ya udah, terus dia ngeluarin dompet. Saya pikir mau diambilin gitu, ambil nih, dompetnya dikasihin. Ini ambil sendiri deh uangnya. Saya nggak tahu ngitungnya berapa, kersek, terus kembalikan ke Gatot kan. Nah, begitu orang itu keluar, kan saya tanya, itu tadi siapa? Loh, saya pikir temannya Mas Imam katanya. Loh, jadi kita sama-sama nggak kenal orang itu siapa. Ya udah, intinya saya bisa ambil kesimpulan. Pertama mengenal dia tuh, oh dia agak polos gitu. Perkembangannya adalah dia yang saya tahu sebagai ketua Parvi tidak disetujui oleh banyak pihak, terutama artis senior. Seiring perjalanan selama 3 tahun dia menjadi ketua, 2 tahun sendiri dia sebetulnya berada dalam pusaran konflik antara Yenny Rahman dengan dirinya ketika menjadi ketua Parvi. Otomatis dia bekerja hanya setahun, dan itu yang menjadi alasan kenapa selama periode pertama dia merasa gagal dan mau melanjutkan periode berikutnya. Alasannya itu ya? Alasannya itu. Oke, gini, itu yang nggak diceritain adalah kenapa Gatot masuk ke Parvi, kemudian konfliknya yang seru nih. Konflik di Kongres, itu nanti diceritain, tapi kita cut dulu, kita minum dulu, ngopi. Ini yang kita pengen ketahui nih, karena kan Imam waktu itu jadi penguasa di sini lah, ya kan. Ini pemegang kunci PWI. Bisa ceritain nggak kenapa Gatot bisa masuk ke Parvi? Dari seorang yang dikenal paranormal di Sukabumi, tapi kemudian masuk Parvi dan jadi ketua umum, dan kemudian seperti apa sih waktu itu kongresnya? Ya. Mungkin saya karena tidak terlalu kenal dengan sosok Gatot sebelumnya, jadi ketika nama itu dipergunjingkan di ruangan ini, ada beberapa anggota Parvi yang masih aktif, 3 orang. Mereka membuat sebuah rencana untuk menggolkan Gatot sebagai ketua Parvi. Siapa aja tuh? Mereka itu ada Firman Nurjaya, Atin Martino, ya. Atin Martino, Tamrin Lubis. Nah, obrolan tentang rencana menggolkan Gatot itu ada di ruangan ini. Sebetulnya yang dibutuhkan Parvi hari itu, ketika itu adalah bukan kapasitas, tetapi bagaimana seseorang yang menjadi ketua Parvi itu bisa menghidupkan Parvi dengan biaya-biaya yang memang harus dikeluarkan. Saya nggak tahu berapa biaya untuk operasional Parvi secara menyeluruh, gaji sekretariat. Tapi yang jelas secara finansial Gatot tuh kelihatannya kuat. Paling tidak dari beberapa perjalanan yang saya ikuti, itu di setiap tempat dia mendapat sambutan dari masyarakat sekitar, entah itu di setting entah apa, yang jelas masyarakat di sana antusias gitu kedatangan rombongan Parvi dari Jakarta. Tapi memang Parvi kan memang nama besar sebetulnya kan. Siapapun itu kalau menggunakan nama Parvi pasti akan disambut. Iya. Ya. Di daerah. Ketika kongres, nah kita langsung aja ke kongres ya, ke arena kongres. Ketika itu kan yang mendaftarkan diri sebagai ketua, calon ketua adalah selain Gatot itu ada Pak Sultan Saladin, ada Ki Kusumo, lalu ada Boy Tirayo. Terakhir Boy Tirayo mundur, entah kenapa. Nah di arena kongres sendiri sangat memanas, itu di Hotel Sahid. Ricu juga ya, Ricu. Kita sama-sama lihat, beberapa wartawan juga menyaksikan itu. Akhirnya terpilih, ya sudah. Kalau masih bisa ingat, apa yang bikin setegang itu? Konflik kan masing-masing
membawa barisan ya. Ya, ya. Gatot punya barisan dari Pendukung. Ki Kusumo punya juga barisan. Karena dua-duanya selain paranormal juga adalah pendekar, gitu kan. Jadi mengulang dari apa yang terjadi dari Ratna Timur. Di era Ratna Timur mungkin kembali lagi seperti itu. Jadi nggak berubah pola Parvi selama ini, rekrutmen tokoh pemimpin itu ya seperti itu gitu loh. Penuh konflik. Oke, Ki Kusumo kan tadi dengan alasan Ki Kusumo, Gatot dengan alasan di periode pertama nggak bisa bekerja penuh. Ya. Kemudian pada Kongres di Lombok ya 2016 dia mencalonkan lagi dengan alasan ingin membenahi organisasi. Waktu itu saingannya adalah Andri Ega, yang kita juga nggak kenal siapa dia, tiba-tiba masuk muncul mencalonkan diri. Nah tapi uniknya di tengah perjalanan itu ada yang namanya Parvi 56. Ya. Bisa diceritain nggak tuh? Iya, ya. Saya rasa soal kemunculan Parvi 56 sendiri kan bagian dari ketidakpuasan terhadap kepengurusan Gatot sebelumnya. Jadi satu periode Gatot yang dianggap tidak mencerminkan Parvi sesungguhnya, gitu. Mereka para artis-artis yang merasa tidak berkepentingan, tidak sejalan dengan Parvinya Gatot, mereka membentuklah organisasi baru tandingan namanya Parvi 56. Berarti mengulang sejarah lagi ya, konflik Ratna Timur dan ini melahirkan GAN, ini melahirkan Parvi 56. Nah di luar itu juga ada kemunculan organisasi baru, organisasi artis, misalnya Lukman Sardi membuat Rumah Aktor Indonesia. Ini representasi aktor dan artis yang lebih muda lagi. Oke, saya mau nambahin sedikit ya. Ya. Jadi memang sejarah Parvi 56 kebetulan saya juga waktu itu ngikutin. Ini ada sejumlah artis senior, di antaranya Sultan Saladin, ada Lela Anggraini, Darti Manulang, Dewi Cynthia Dewi, Kamel Marvin, Angel Ibrahim waktu itu kumpul di pekuburan Khalid Pifak di depan makam Usman Ismail, Jamaluddin Malik dan Suryo Sumanto. Ini anggap Bapak Perfilman Indonesia. Disitulah dideklarasikan bahwa mereka akan mendirikan Parvi 1956. Kenapa disebut Parvi 1956? Karena mereka ingin kembali ke Hitoh, kalau kata NU kan. Kembali ke awalnya Parvi didirikan. Parvi itu didirikan pada tahun 1956. Mengembalikan marwah. Jadi ada juga kepengen bahwa nanti anggota Parvi kembali lagi seperti ketika awal didirikan, belum ada KFT, Organisasi Karyawan Film dan Televisi, di mana anggota Parvi juga adalah yang sekarang disebut anggota KFT, karyawan film, ya kan, dan artis lain gitu loh. Nah, di dalam perjalanan itulah ternyata ada yang merekayasa masuk, ada yang menginginkan bahwa ketua Parvi ini sebaiknya artis muda yang cukup dikenal masyarakat. Didoronglah Marcella Zalianty. Marcella sebetulnya sudah mau ikut di Kongres di Lombok, karena ada yang mengajarkan kalau mau masuk Parvi ikut Kongres aja, bertarung di sana. Tapi Marcella di tengah perjalanan mungkin ada masukan dari mana, atau Parvi di Kuningan ini sudah sulit diperbaiki. Lebih baik kita mau bikin baru. Bikinlah namanya Parvi 56, bukan 1956. Kalau nggak salah di situ aktor intelektualnya adalah salah satunya Gusti Randa. Gusti Randa artis yang kita kenal juga sebagai pengacara dan politisi ya. Berdirilah Parvi 56, Marcella ketua, kemudian Reza Tapi jadi wakil. Sementara para penggagasnya antara lain Lela, Ki Kusumo, Kamel Marvin, Darti Manulang, siapa-siapa tidak diikut sertakan di gerbong organisasi itu. Yang dibawa di dalam gerbong organisasi adalah cuma Dewi Cynthia Dewi. Itu menimbulkan kekecewaan baru. Dewi Cynthia Dewi menjadi kalau nggak salah ketua Dewan Pertimbangan Organisasi. Kira-kira kayak itu ya. Nah yang lain ini menyatakan tidak ikut serta atau memang tidak disertakan, kecewa lah. Kan pernah saya ketemu juga dengan Ki Kusumo, Lela Anggraini, Kamel Marvin. Mereka pernah mengungkapkan unek-uneknya karena mereka lah yang memeras keringat, sudah keluar materi,
menghabiskan waktu dan sebagainya untuk merancang Parvi 56, justru mereka dibuang. Nah, kira-kira itu. Nah, sekarang nih, kira-kira kan tadi ada berapa sih anggota organisasi filman itu? Organisasi perfilman apa? Oh, organisasi artis. Ada 5. 5 ya? 5. Apa aja? Ada Perkumpulan Artis Film Indonesia, Parvindo ya? Parvindo, ada Rumah Aktor Indonesia, ada Parvi, ada Parvi 56, dan ada Parvi satu lagi nih, Parvi Saladin disebutnya. Saladin. Jadi ini Parvi yang di Kuningan ini pecah 2. Satu kubu yang masih menetap di Kuningan, Ya. satu lagi Sultan Saladin yang di Bogor, yang kabarnya juga akan kongres pada Agustus tahun 2020 ini. Jadi semuanya mempunyai kekuatan hukum ya? Parvi yang di Kuningan ini, yang termasuk Saladin ini kira-kira begini, dia mengaku mendapat mandat dari Agathot. Ketika Agathot ditangkap karena kasus di Lombok, kasus narkoba, nah waktu di penjara itu Agathot membuat surat mandat. Menunjuk seseorang untuk meneruskan menjalani organisasi ini. Menurut Saladin dialah yang ditunjuk. Ya. Saladin bisa menunjukkan bukti-bukti itu. Nah, tetapi DPO, Dewan Pertimbangan Organisasi yang dipimpin oleh Pak Aspar Paturusi, merasa juga mempunyai wewenang untuk menjalankan organisasi. Ya. Makanya setelah Agathot ditangkap, DPO mengangkat Andri Ega. Andri Ega sekian bulan dianggap tidak perform, diangkat Wike Widowati. Cuma sebulan umur kemurusannya Wike Widowati, diadakanlah kongres luar biasa. Dipilihlah Febrian, walaupun kongres KLB-nya itu ya banyak dipertanyakan. Belakangan setelah Febrian mengadakan rekonsiliasi dengan Sultan Saladin, ini juga atas perintah Kemenkumham. Jadi Kemenkumham itu akan mengeluarkan akte kalau tidak ada kubu-kubuan di Parvi. Gitu loh. Ya. Atas dasar itulah Febrian yang awalnya bertahan tidak mau rekonsiliasi dengan Sultan, dia menemui Sultan Saladin rekonsiliasi. Tapi itu dijadikan alasan DPO untuk memecat dia. Febrian dengan alasan Febrian tidak mengadakan konsultasi dulu, mengambil tindakan sendiri dan sebagainya, dipecat. Di tengah kekosongan ini, Parvi akan mengadakan kongres tanggal 10 Maret yang akan datang ini. Mungkin kita kalau kita bicara konflik apa udah terlalu banyak ya. Yang saya mau tanya sekarang ini, di tengah situasi seperti ini, artinya untuk menjadi artis itu di film kan orang tidak memerlukan lagi rekomendasi. Nanti Dimas bisa cerita soal rekomendasi. Nah, masih kira-kira ada urgensinya nggak sih orang membentuk organisasi gitu sesama artis? Loh, itu pertanyaan saya yang setelah era reformasi ya. Saya ingatkan bahwa dulu Pak Harto itu menempatkan apa yang disebut sebagai wadah tunggal. Semua orang yang berkumpul itu harus ada dalam wadah tunggal. Misalnya wartawan di PWI, dokter di ID, artis film di Parvi. Jadi wadah tunggal itu kemudian melahirkan rekomendasi-rekomendasi, sehingga ya memang orang yang bisa masuk sebagai orang yang terpilih dan kredibel lah kasarnya gitu. Karena waktu itu ya kompeten sama dengan KFT. Orang mau menjadi sutradara kan harus lewat Astrada 3 kali, lalu di pengujian dan sebagainya gitu. Sorry, rekomendasi itu apa maksudnya? Rekomendasi itu ada semacam surat pernyataan bahwa yang bersangkutan adalah anggota Parvi dan berhak untuk ikut syuting film seperti itu. Jadi kalau orang mau main film harus ada rekomendasi. Rekomendasi, tanpa rekomendasi nggak bisa. Produser nggak berani pakai. Dan seperti itu. Hal itu yang sudah tidak ada lagi setelah era wadah tunggal itu bubar dengan turunnya Pak Harto kan. Sudah tidak lagi semua orang berhak berkumpul, berserikat dan menyatakan pendapat, membentuk organisasi. Ya PWI sendiri kan juga ada lawan Aji, ada segala macam, bukan lawan ya, maksudnya ada pendamping. ID pengacara juga macam-macam kan. Ada Pradi, AAI. Nah, dalam hal ini Parvi juga begitu. Nah, pertanyaan saya sebagai orang yang lama sekarang, apa urgensinya untuk menjadi ketua Parvi dalam posisi ketika sebagai lembaga sudah tidak sekuat
dulu gitu. Saya kira Mas Imam yang bisa jawab soal itu karena saya nggak ngerti. Ya, karena eranya era Parvi yang sudah tidak punya Kuku. gengsi lagi ya, Kuku. artinya ya tidak kuat lagi di kalangan artis. Jadi memang ketika masuk ke Gatot misalnya sebagai ketua Parvi, dia sudah tidak lagi melihat ini sebagai hal yang strategis untuk meloncat misalnya ke partai atau apa kepentingan politik tertentu, Parlemen. ke parlemen misalnya. Tapi lebih ke senang-senang saja kayaknya, lebih ke sana. Artinya menjadi ketua Parvi adalah kesenangan dan pencapaian prestasi pribadi saja. Yo. Jadi untuk apa ya nggak punya pilihan lain kecuali itu. Termasuk misalnya akhirnya muncul Andre da Silva. Dia mencalonkan karena apa? Kita juga nggak tahu kan, karena basicnya juga kita nggak jelas, nggak tahu siapa dia, tapi dia berani mencalonkan diri. Yang membingungkan saya ya, kemudian dalam pengamatan jarak jauh karena saya tidak terlibat lagi di apa sebagai peliput di lapangan adalah nama-namanya itu nama-nama yang tidak tidak populer. Kedua, yang utama dari organisasi adalah programnya. Apa sih program Parvi dari zaman sesudah misalnya sesudah Ratna Timur dan itu maksudnya jadi Rahman dan seterusnya itu yang konkret yang bisa dirasakan oleh anggota. Sebab expose yang paling besar tentang Parvi adalah konfliknya, ketuanya tidak apa misalnya Parvi mengajukan usulan ini langsung konflik seperti dalam organisasi buruh sekarang kan. Buruh turun ke jalan karena pasal ini merugikan. Buruh pengacara mengajukan pasal ini karena merugikan pengacara dan sebagainya. ID juga melakukan hal yang sama. Nah, Parvi tidak melakukan itu. Expose tentang Parvi selalu tentang ketuanya dan siapa yang akan menjadi ketua dan ya rekomendasi Gatot ketuanya kepada ketua yang berikutnya dan sebagainya, tidak ke anggota itu. Sebetulnya kalau kita menyelami agak ke dalam gitu, misalnya Parvi di era Gatot, kemudian era Febri dan setelahnya, sebetulnya mereka punya program. Ya. Secara internal program-program mereka ya standar lah ya, mulai dari workshop, pelatihan acting, kerjasama dengan pemerintah daerah, itu ada, cuma eksekusinya kita nggak pernah. Nah, publikasinya tidak ada. Ini tadi terkait itu ya, pernyataan Dimas, apa sih urgensinya orang jadi ketua Parvi sekarang. jadi ketua Parvi gini. Kita nggak tahu aja kali ya. Iya. Karena di Indonesia ini banyak benar orang yang pengen jadi ketua ini itu ketua anu, ya. Terutama artis ya kan. Ya. Dan hebatnya ketika mereka duduk nggak mau turun. Iya itu. Misalnya Anwar Fuadi, Parsi, sinetron, Persatuan Artis Sinetron. Cuma dia ganti aja nama organisasinya, Persatuan Artis Sinema lah kan. Dia juga ketuanya. Udah berapa puluh tahun. Iya kan? Ada juga Perviki, ada juga GPBSI, organisasi artis lainnya. Jadi kita nggak tahu, tapi mungkin mereka apa menikmati keuntungan secara moral atau material, tapi banyaklah yang mau jadi, sehingga mereka bahkan kalau sudah duduk lupa berdiri. Nah gitu. Kalau dulu kita nggak jelas manfaatnya, tapi kok mereka sur di sana ya? Sur. Nah di zaman Orde Baru itu kan memang ketua Parvi nanti akan diminta untuk menjadi anggota MPR utusan golongan. Itu yang terakhir CSNS. Sampai kemudian ribut dengan Eva Rosdiana Dewi karena mendudukan posisi itu. Dan setelah itu nggak ada lagi. Nggak ada lagi utusan golongan karena sekarang politik kan kamar politik dibagi dua, satu DPR, satu DPD. Yang mau mencalonkan diri ya udah mencalonkan diri aja, nanti dipilih oleh konstituen rakyat gitu. Nggak ada lagi tunjuk-tunjukkan kayak zaman dulu. Nah, kira itu masih ada yang mau ditambahin dari pembicaraan kita ini soal Parvi? Kalau masih ada silakan. Ya mungkin kalau saya lebih ke rencana organisasi keartisan Indonesia secara umum ya. Dengan banyaknya organisasi itu paling tidak seharusnya mereka punya kekuatan lebih gitu loh. Bahwa selama terbentuknya Badan Perfilman Indonesia atau BPI, mereka kan sibuk juga menggodok apa yang namanya Rencana Induk Perfilman Nasional itu yang RIPN yang itu akan berlaku selama 30 tahun ke depan. Artinya kalau itu sudah jadi, maka seluruh infrastruktur perfilman termasuk artis,
dia nanti kerjasama dengan produser seperti apa, itu akan aman selama 3 bulan ke depan. Tapi kan problemnya sampai hari ini RIPX sendiri belum ada. Nah, mungkin Mas Dimas tadi sempat cerita bahwa ada union artis di luar yang di Amerika tuh ya. Di Amerika yang kasusnya seperti dialami oleh Schwarzenegger. Itu bagaimana di Indonesia kira-kira bisa berlaku nggak? Nah, saya tetap gini ya, walaupun dengan kondisi Parvi yang begitu banyaknya ya, makanya ada banyak faksi-faksi lah kasarnya. Saya tetap menganggap union artis itu penting. Artis itu harus dikoordinir dalam satu organisasi tunggal. Kalaupun bukan tinggal ya kelompok-kelompok besar yang berwibawa, yang punya posisi tawar kuat dengan pihak manapun, apalah dengan sesama orang film maupun di luar orang film, maksudnya dengan partai, dengan parlemen, dengan apa, untuk memperjuangkan hak-hak mereka gitu loh. Karena artis kan nggak ada pensiunnya, nggak ada mengajinya, dan nggak jelas. Itu penting. Cuman rumusan bagaimana membuat artis bersatu itu yang selama ini menjadi problem. Sehingga makin mereka sering pecah, makin kehilangan wibawanya sebetulnya di mata orang luar gitu. Apalagi dalam kondisi sekarang ketika siapapun bisa menjadi artis, bisa besok kita pungut orang di jalan terus jadi artis, terus setelah itu kita telantarkan, kita cari yang baru lagi juga nggak ada masalah. Begitu gitu. Mudahnya ya. Begitu mudahnya kan? Sama ya, untuk menjadi wartawan sekarang lebih gampang ya. Iya, era-era gitu. Walaupun itu ada baik buruk, ada baiknya, ada buruknya ya, kita mengambil risiko itu. Tapi ya kalau nggak ada union bagaimana kalau mereka berjuang untuk organisasi mereka gitu. Ya nanti seharusnya ini menjadi catatan ya buat Parvi ke depan yang akan berkongres. Setidaknya mereka ini pekerjaan rumah mereka gitu ya. Parvi ke depan ini memang harus dijaga oleh orang-orang yang tak hanya punya nama tapi juga punya kemauan dan kapasitas yang tinggi untuk menjaga Parvi sebagai organisasi tertua yang dihormati gitu. Saya kira ya ada sisi baik juga dari wadah tunggal ya. Karena misalnya katakanlah Ikatan Dokter Indonesia kan nggak berubah sampai sekarang. Ya dari Orde Baru, dan memang diperlukan karena mereka hampir dokter tidak jarang sekali, sedikit sekali dokter yang ke pengadilan loh. Kenapa? Karena ID-nya kuat. ID itu sangat kuat membackup anggotanya gitu. Jadi media sebetulnya juga kuat yang dalam hal ini kan kita dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40/99 kan, di mana wartawan tidak bisa dipidanakan sebelum diselesaikan lewat Dewan Pers dan sebagainya dan seterusnya. Itu ada perlindungan. Dalam hal ini Parvi enggak. Parvi tidak ada yang hampir artis maksud saya ya, nggak ada perlindungannya terhadap mereka yang misalnya terjadi putus kontrak atau apa segala macam, harus berjuang sendiri kan. Menurut saya kasihan gitu. Tapi dan cenderung kalah kalau menghadapi kasus undang produser. Iya kan. Iya kan, memang tidak punya daya tawar terhadap produser. Gimana? Masih ada yang tambahin atau kita cukupkan dulu? Sebetulnya kalau mau ngobrolin Parvi ya masih banyak. 3 hari 3 malam kita nggak selesai nih. Iya kan? Kita belum bahas kandidat-kandidat loh ya. Iya. Kan yang masih berambisi untuk duduk di Parvi, dan kita tidak tahu apa agenda mereka yang sebenarnya gitu, karena menghibahkan waktu dan tenaga pikirannya untuk organisasi yang mengurus orang banyak itu energi yang luar biasa loh. Pertama ya, saya ingin katakan pada siapapun yang jadi ketua Parvi, karena untuk memimpin organisasi, pertama leadership, kepemimpinan kan, kedua program, ketiga lobby. Karena menjadi ketua sekarang harus punya lobby dengan pihak di luar kan. Seberapa dia bisa dipandang oleh pemerintah, dipandang oleh organisasi lain. Orang punya kemampuan leadership tapi nggak punya lobby, nggak punya program, ya itu menurut saya agak susah. Nah, itu idealnya begitulah ya kan. Gimana Pak Herman? Ya kayaknya kita masih banyak kita bicarain lagi soal Parvi. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa berdialog dengan mereka yang bertanggung jawab terhadap organisasi ini. Apakah ketua panitia pelaksana kongres atau calon-calonnya, mudah-mudahan suatu saat kita bisa ketemu mereka. Kita berdialog lagi di dalam forum ini. Mana kita akhirnya aja ya? Iya, saya pengen ngobrol dengan masing-masing kandidat. Ya.
kita pengen tahu apa program supaya saya kira kenal lewat kita barangkali iya. juga orang anggota teman-teman di daerah tahu ya mau apa sih dengan mau diapakan Parvi oleh Anda gitu. Iya, apalagi kandidatnya Lela Anggraini kita tahu dulu kan. iya. Kita penonton film Lela Anggraini. Alicia Ayu Johar Asari juga. Alicia Johar, Alicia Johar. Sultan Saladin. Iya. Oke. Oke. Jadi kita akhiri aja dialog kita ini, nanti kita ketemu di Episode berikutnya. episode berikutnya. Merdeka.